Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tempat yang unik, yaitu Jericho, kota tertua di dunia. Sebelumnya banyak yang mengira kota tertua di dunia ada di Mesir atau Yunani. Ternyata kota tertua di dunia itu bernama Jericho, lokasinya berada di Palestina. Jika ada yang bertanya apa kota tertua di dunia, mungkin ada beberapa orang yang menjawab Mesir, Damaskus, Suriah, ataupun Yunani. Namun tahukah Anda bahwa kota yang berumur paling tua di dunia adalah Jericho di Palestina? Kota yang relatif kecil ini berada di dekat Sungai Yordan di tepi barat. Menurut beberapa sumber arkeolog, telah ditemukan pemukiman tempat tinggal manusia sejak 11.000 tahun yang lalu. Selain itu juga menara batu tertua dan tembok pertahanan tertua di dunia. Di beberapa titik lokasi di Jericho juga terdapat tulisan The Oldest City of the World. Beberapa runtuhan bangunan ribuan tahun lalu juga dapat kita lihat di kota ini. Coba kita bandingkan secara sederhana. Kaisar Tiongkok kuno paling awal dalam bukti catatan dan tulisan yang tercatat adalah Raja Tang, pendiri dan raja pertama dinasti Sang Tiongkok kuno. Ia terlahir dengan nama Je Li dan mendirikan dinasti Sang yang menguasai Tiongkok selama lebih dari 5 abad. Dia hidup sekitar tahun 1600 sebelum Masehi atau hampir 3.600 tahun yang lalu. Bisa dikata merupakan zaman yang sangat kuno, tetapi hanya sepertiga dari sejarah Jericho. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa sejarah Tiongkok tidak panjang, hanya sekadar perbandingan agar kita punya pandangan terkait. Pada kesempatan lain, mata ketiga juga akan memperbahas tentang benda buatan manusia paling awal di dunia yang ditemukan di Tiongkok. Bahkan sejarahnya jauh lebih fantastis, sekitar 18.000 tahun lalu. Hari ini kita kembali ke topik terkait di atas. Lihatlah apa yang telah ditemukan di kota-kota paling awal umat manusia dan misteri yang belum terpecahkan. Meskipun bangunan paling awal yang ditemukan oleh para arkeolog di Jericho adalah sekitar 11.000 tahun yang lalu, namun menurut arkeolog bahwa manusia sudah ada di Jericho sejak 12.000 tahun yang lalu. Saat itu karena lingkungannya terlalu kering dan dingin di sana, sehingga manusia prasejarah ini tidak dapat menetap lama di sana, sama seperti nomaden, yakni manusia purba yang hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka ke sini saat cuaca bagus, sebaliknya pergi ke tempat saat cuaca buruk. Saat itu manusia masih hidup dalam kehidupan primitif yang sangat bebas. Ketika lapar, mereka berburu dan mengumpulkan buah-buahan liar. Ketika bosan, mereka berada di alam liar. Laki-laki mengejar kaum perempuan. Mereka hidup serba bebas, tidak seperti sekarang. Setiap pagi kerja, pulang sore, bahkan larut malam atau dini hari. Manusia dahulu hidup bebas dan nyaman di alam terbuka setiap hari. Tapi yang membuat heran para cendekiawan adalah bahwa manusia ketika itu telah hidup selama jutaan tahun dengan berburu. Tapi entah mengapa, Jericho pada 11.000 tahun yang lalu tiba-tiba berubah. Manusia ketika itu pun tiba-tiba menetap di Jericho dan menguasai 3 keterampilan yang sangat penting, menjinakkan hewan dan bercocok tanam. Tentu saja yang terpenting adalah mereka juga sudah belajar teknik membangun rumah. Ini adalah rumah yang dibangun oleh manusia sekitar 11.000 tahun silam yang ditemukan di Jericho. Ini tidak seperti manusia primitif sebelumnya yang hanya mencari gua sekadarnya dan tinggal di dalam. Mereka menggunakan tanah liat dan rumput untuk membuat batu bata dari lumpur dan menjadi batu bata paling awal setelah dijemur keringkan. Selain itu, salah satu perbedaan terbesar dengan rumah saat ini adalah bahwa model rumah paling awal berbentuk bundar. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, lebih dari 70 rumah biasa dibangun di Jericho ini. Asal tahu saja, lebih dari 70 rumah tangga ini bisa dikatakan merupakan sebuah kota yang sangat besar ketika itu. Populasi dunia saat ini sekitar 7,7 miliar jiwa. Sementara itu beberapa ahli memperkirakan bahwa total populasi dunia pada 11.000 tahun silam itu pasti tidak akan lebih dari 15 juta jiwa. Contoh misalnya satu keluarga dengan 3 orang anggota, 70 rumah tangga ketika itu setara dengan kota kabupaten kita saat ini dengan populasi 100.000 jiwa. Apalagi hunian di sini memiliki keistimewaan yang sangat unik. Dengan kata lain, di bawah lantai rumah masing-masing ditemukan jasad manusia di banyak tempat.
Menurut kaum cendekiawan, bahwa mayat yang terkubur di bawah lantai rumah itu mungkin adalah kerabat mereka yang telah meninggal. Dengan kata lain, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, sama sekali tidak perlu lahan kosong untuk pemakaman. Cukup dikubur di bawah lantai rumah masing-masing. Tidak seperti sekarang, selalu saja ada pemberitaan mengiklankan tanah kuburan dengan harga bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan dolar. Hidup tidak mudah, saat mati pun tidak murah. Tapi pertanyaannya, apakah manusia purba ini tidak takut? Dalam situasi seperti ini ketika itu, apakah mereka tidak punya pandangan tentang hantu? Karena itu mereka sama sekali tidak takut pada mayat, mungkin karena mereka sering berburu binatang, sehingga mungkin mereka tidak takut yang namanya mati itu, tidak seperti orang-orang di era sekarang yang selalu merasa takut dan was-was dengan kematian. Tapi ada juga yang tidak menganggap hal itu adalah mayat dari kerabat mereka karena mereka menemukan sesuatu lainnya, yaitu tengkorak plesteran ini. Tengkorak ini juga ditemukan di bawah lantai rumah mereka. Ini bukanlah tengkorak sederhana. Menurut perhitungan, tengkorak ini dibuat oleh manusia 11.000 tahun silam. Apalagi tidak hanya terbuat dari lumpur, tetapi dari tengkorak manusia sesungguhnya dengan rahang yang dihilangkan, kemudian dilapisi dengan lumpur. Dengan kata lain, tengkorak di atas adalah tengkorak manusia asli dengan hidung, mulut, dan kulit yang terbuat dari tanah liat. Dengan cara ini, wujud semasa hidup orang ini dapat dibentuk kembali. Tidak hanya itu, sekarang Anda tidak bisa lagi melihat betapa halusnya tengkorak yang dibuat lebih dari 10.000 tahun lalu itu. Di bagian atas sejumlah besar tengkorak juga ditemukan tidak hanya menggunakan lumpur, tetapi juga cangkang atau batu sebagai pengganti mata dan sejenis cat yang tidak diketahui dipoles di permukaan. Namun karena sudah lebih dari 10.000 tahun usianya, sehingga warna cat di bagian luar telah memudar. Demikian juga dengan tanahnya telah berubah bentuk dan terkelupas. Namun wujud mereka sebelumnya mungkin memang benar-benar sangat menarik. Oleh karena itu, sejumlah cendekiawan menyimpulkan bahwa tengkorak-tengkorak ini belum tentu untuk memperingati kerabat mereka yang meninggal. Bisa jadi mereka adalah produk dari rampasan perang. Karena belakangan, suku kuno Eropa Tengah Kel punya suatu kebiasaan. Menurut mereka, bahwa kepala musuh adalah jimat mereka yang dapat melawan kejahatan iblis dan bahkan gangguan roh dari musuh yang mati. Oleh karena itu mereka suka membuat kepala musuh dipangkas sedemikian halus dan menjadikannya sebagai jimat. Namun ada juga yang beranggapan besar kemungkinan itu sebagai bentuk peringatan bagi kerabat mereka yang sudah meninggal. Oleh karena itu mereka membuatnya sesempurna mungkin agar tampak hidup, agar tidak melupakan leluhur mereka. Terkait leluhur ini, satu hal yang perlu disebutkan adalah penemuan unik di sini, yaitu patung leluhur di Jericho. Rasanya sulit dibayangkan, karena ternyata patung ini juga dibuat oleh manusia purba pada 11.000 tahun lalu. Meski pembuatannya agak kasar, sekilas terlihat seperti buatan anak SD. Selain itu patung ini tidak ada lengannya, sementara kepala patung cukup mengesankan buatannya, dilengkapi dengan mata, hidung, mulut, dan janggut di seluruh wajahnya. Bisa dibayangkan manusia ketika itu mungkin tidak tahu cara bercukur. Namun yang menarik adalah bagian atas kepala ini. Mereka menggambar janggut dan rambut di sampingnya. Tetapi mengapa bagian kepala ini gundul? Mungkinkah manusia pada saat itu sudah mulai terbiasa dengan kepala gundul? Atau saat itu manusia sudah mulai memakai topi atau sorban dan sejenisnya? Atau bisa jadi karena mengenakan sesuatu di atas kepala, seperti menutupi rambut. Jika memang demikian, mungkin hal itu bisa menjelaskan mengapa orang Arab suka memakai sorban. Menara batu paling awal di dunia. Menara batu ini juga sangat menarik, dibuat pada tahun 8000 sebelum Masehi atau sudah 10.000 tahun sejarahnya. Asal tahu saja, saat itu sebagian besar manusia masih dalam periode sebagai pemburu pengumpul. Tapi bagaimana caranya mereka membuat bangunan seperti itu? Apalagi bangunan ini tidak sama dengan batu lumpur yang digunakan untuk membangun rumah seperti yang disebutkan di atas, tetapi semuanya ditumpuk dengan batuan. Tingginya 8,5 meter, diameter bawah sekitar 9 meter, diameter atas sekitar 7 meter, dan tebal dinding sekitar 1,5 meter. Ada tangga dengan 22 anak tangga di dalamnya.
Mungkin mudah bagi kita untuk membuat bangunan seperti itu sekarang, tetapi menurut efisiensi kerja manusia pada zaman dahulu, termasuk merancang dan mengumpulkan batu yang cocok, karena tidak ada peralatan logam pada saat itu, sehingga mustahil mengolah batu dulu menjadi bentuk yang cocok untuk konstruksi kemudian menumpuknya. Beberapa ahli memperkirakan bahwa dibutuhkan sekitar 10.000 hari kerja bagi manusia purba untuk menyelesaikan menara batu ini. Tapi pertanyaannya, untuk apa mereka membangun menara seperti itu dengan menghabiskan banyak waktu dan menguras tenaga ketika itu? Pertanyaan ini masih menjadi misteri hingga kini. Sebagian orang mengatakan, mungkin itu adalah sebuah lumbung padi yang besar. Saat itu manusia sudah belajar cara menanam gandum, namun gandum mudah rusak jika diletakkan di luar. Oleh karena itu, mereka secara khusus membuat tempat seperti ini untuk menyimpan makanan. Tetapi jika memang demikian, seharusnya akan ditemukan tanda-tanda adanya makanan, namun tidak ditemukan sesuatu apapun di sini. Ada yang berpikir hal itu terkait dengan agama, tetapi tidak ditemukan juga tanda-tanda adanya ritual pengorbanan di sini, dan tidak seperti penemuan bangunan rumah yang disebutkan sebelumnya, karena tidak ditemukan bangkai binatang atau mayat manusia di bawah menara batu ini. Singkatnya, hanya ada menara bundar berongga berdiri tegak di sini. Ada juga yang berpikir bahwa tempat ini mungkin mirip dengan kastel atau bangunan pertahanan yang dapat menahan serangan musuh, karena di sini selain menara batu paling awal di dunia, juga memiliki tembok kota paling awal di dunia. Tembok ini sekitar 1,5 meter hingga 2 meter tebalnya, dengan ketinggian 3,7 meter hingga 5,2 meter. Sementara perimeter atau lingkar kelilingnya sekitar 600 meter. Zaman tembok kota ini hampir sama dengan zaman menara batu ini. Pada dasarnya dibangun sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini juga merupakan proyek besar. Tembok kota ini tingginya lebih dari 5 meter. Dengan tembok setinggi ini, sepertinya tidak hanya untuk mencegah invasi musuh, atau mungkin pada saat itu masih ada musuh yang relatif besar. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan ancaman manusia raksasa seperti Nephilim dalam Alkitab. Selain itu, ada yang menduga bahwa menara batu Jericho mungkin ada hubungannya dengan astronomi. Mungkinkah itu adalah tempat manusia purba untuk mengamati benda langit? Terkait astronomi, yakin akan terlintas dalam benak sebagian pemirsa tentang Anunnaki dari Nibiru. Dalam The Earth Chronicles atau Riwayat Bumi, disebutkan bahwa setelah banjir besar 13.000 tahun yang lalu, bangsa Anunnaki memutuskan untuk hidup harmonis dengan umat manusia. Oleh karena itu, Enki, dewa ilmu pengetahuan Anunnaki, mengajarkan umat manusia cara bercocok tanam, menjinakkan binatang dan membangun rumah lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Kemudian setelah perang di piramida antara para dewa disebar untuk mengelola tempat yang berbeda, dan tempat ini diserahkan kepada dewa Sin atau Nana, yakni dewa bulan dalam agama Mesopotamia di Sumer, Akkad, Asyur, dan Babel dalam mitologi Sumeria. Oleh karena itu, tempat ini disebut Jericho, karena arti harfiah dari Jericho sebenarnya mengandung makna bulan, yang melambangkan wilayah kekuasaan dewa bulan Sin dalam mitologi Sumeria. Jadi apa hubungannya antara bangunan menara batu dan bulan dengan dewa bulan Sin ini? Pertanyaan ini mata ketiga serahkan kepada teman-teman netizen. Jika kebetulan teman-teman berkunjung ke Jericho suatu hari nanti, jangan lupa untuk mengunjungi menara batu ini di malam hari, kemudian amati sejenak dengan cermat apa sebenarnya hubungan antara mereka dengan bulan. Jika menemukan sesuatu, jangan lupa tinggalkan pesannya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.